Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Kodrunada Hasim, Auditor Ahli Pertama di Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat. Standar Pelayanan Minimal atau SPM merupakan ukuran dasar pelayanan publik yang wajib diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Di lingkungan Inspektorat Daerah, Irban 3 berperan dalam melakukan evaluasi capaian SPM, khususnya pada urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat agar pelaksanaannya sesuai pedoman dan terukur. Oleh karena itu, saya melakukan aktualisasi dengan judul Pengendalian Penyelenggaraan Tahapan Evaluasi Capaian SPM pada Dinas Trantibum Linmas di Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat. Selama masa habituasi, saya melaksanakan 4 kegiatan yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain sebagai bagian dari proses peningkatan efektivitas pelaksanaan evaluasi capaian SPM. Kegiatan pertama adalah menyusun SOP pengendalian penyelenggaraan tahapan evaluasi capaian SPM. Tahapan ini diawali dengan konsultasi bersama mentor untuk membahas pembentukan tip efektif serta langkah kegiatan aktualisasi. Lalu melakukan identifikasi kebutuhan, menghimpun dasar hukum, hingga menyusun draft SOP sesuai format resmi Inspektorat Daerah. Dalam proses penyusunan, saya juga berkoordinasi dengan bagian organisasi dan tata laksana Setkap Kabupaten Kutai Barat untuk memastikan format dan substansi SOP selaras dengan kebijakan tata naskah pemerintah daerah. Nilai kolaboratif, akuntabel, dan kompeten diterapkan melalui kerjasama tim dan ketelitian dalam setiap tahapan penyusunan. Hasil akhirnya adalah sebuah SOP yang siap digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan evaluasi capaian SPM di lapangan. Kegiatan kedua adalah sosialisasi tahapan evaluasi capaian SPM Dinas Trantibum Linmas yang dilaksanakan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat. Sebelum sosialisasi dilaksanakan, saya terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan mentor untuk membahas rencana pelaksanaannya. Selanjutnya, saya menyiapkan surat undangan resmi kepada peserta sosialisasi serta menyusun materi presentasi. Pada hari pelaksanaan, kegiatan berlangsung di ruang rapat Inspektorat Daerah, diikuti oleh pegawai dan tim auditor. Dalam kegiatan ini, saya menerapkan nilai harmonis, kompeten, dan berorientasi pelayanan dengan menyampaikan materi secara jelas dan terbuka untuk diskusi. Sosialisasi berjalan lancar, diakhiri dengan diskusi dan kesepamahaman bersama mengenai penerapan SOP sebagai pedoman pelaksanaan evaluasi capaian SPM. Atau BIMTEK SPM sebenarnya sudah cukup. Jadi tidak harus seluruh anggota memiliki sertifikasi. Yang penting setidaknya ketua tim sudah punya sertifikasinya. Seperti itu. Jadi ini tuh SOP untuk satu tim atau untuk Kegiatan ketiga adalah implementasi penyelenggaraan tahapan evaluasi capaian SPM pada Dinas Trantibum Linmas. Implementasi dimulai dengan penerbitan surat tugas tim auditor sebagai dasar pelaksanaan kegiatan evaluasi. Tahap berikutnya adalah penyusunan surat permintaan data dan surat pemberitahuan kepada Dinas Trantibum Linmas yang berisi daftar dokumen capaian SPM yang harus disampaikan. Selanjutnya, saya dan tim melakukan penelaahan dokumen capaian pada aplikasi ESPM, membandingkan antara data pelaporan dan kondisi aktual berdasarkan indikator pelayanan minimal. Seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan dengan mengacu pada SOP yang telah disusun dan disahkan. Dalam proses ini, dilakukan pula rapat koordinasi bersama Dinas Trantibum Linmas untuk membahas kelengkapan dokumen serta menyesuaikan format data agar sesuai dengan pedoman evaluasi.
Pertemuan ini berlangsung dalam suasana kolaboratif dan menghasilkan kesepakatan data tambahan yang perlu dilengkapi. Selanjutnya, tim menyusun kertas kerja evaluasi sebagai bukti pelaksanaan pengawasan dan dasar penyusunan laporan. Nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, dan kolaboratif sangat terasa di setiap tahapan kegiatan, mulai dari komunikasi dengan dinas terkait, verifikasi data, hingga dokumentasi hasil kerja. Melalui implementasi ini, SOP yang telah disusun tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga teruji dalam praktik lapangan sebagai pedoman yang efektif dan aplikatif untuk kegiatan evaluasi capaian SPM. Kegiatan keempat adalah penyusunan laporan analisis penyelenggaraan evaluasi capaian SPM Dinas Trantibum Linmas. Laporan ini disusun berdasarkan hasil implementasi dengan fokus pada analisis kesesuaian pelaksanaan terhadap SOP yang telah ditetapkan. Dalam prosesnya, saya meninjau kembali dokumen hasil pemeriksaan dan kertas kerja tim untuk memastikan data yang digunakan akurat dan lengkap. Nilai akuntabel, adaptif, dan harmonis diterapkan dengan menyusun laporan secara cermat, serta dikonsultasikan bersama mentor untuk memastikan kesesuaian isi dan hasil kegiatan. Hasilnya adalah laporan analisis yang menggambarkan penerapan SOP secara nyata dalam kegiatan evaluasi capaian SPM. Penerapan SOP evaluasi SPM adalah sesuatu yang benar-benar diharapkan dan diinginkan oleh Inspektor Daerah Kabupaten Kutai Barat. Mengapa demikian? Karena dengan adanya SOP ini sendiri, semua evaluasi di 6 bidang SPM dapat terkendali dan siapapun yang melakukan evaluasi pekerjaan di lapangan memiliki standar yang sama. Manfaat SOP evaluasi standar pelayanan minimal adalah untuk memastikan proses evaluasi terhadap pencapaian SPM dilakukan secara terarah, konsisten, dan akuntabel. Kami berharap SOP ini menjadi dokumen panduan dan menjadi budaya kerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat, sehingga proses pengawasan dan evaluasi capaian SPM dapat terus berjalan secara efektif, konsisten, dan berkelanjutan. Dengan adanya SOP ini sangat membantu tugas kami di Inspektorat, terutama adanya pedoman yang jelas sehingga proses dari rancangan hingga pelaporan menjadi lebih terarah. SOP ini juga membantu koordinasi antar anggota sehingga hasilnya menjadi lebih konsisten dan akuntabel. Harapan kedepannya semoga evaluasi capaian SPM di Kutai Barat ini dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Terima kasih. Melalui keempat kegiatan ini, saya belajar menerapkan nilai ASN berakhlak dalam setiap proses kerja, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Semoga kegiatan aktualisasi ini dapat memberikan manfaat nyata dalam peningkatan efektivitas pengawasan dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kutai Barat.